Yehosua atau Kitab Yosua pasal 24. Kemudian Yehosua mengumpulkan semua Bani Israel ke Sikem dan memanggil tua-tua bangsa Israel dan para pemimpinnya dan para hakimnya serta para pasukannya, dan mereka hadir bersama di hadapan Elohim. Dan berkatalah Yehosua kepada seluruh bangsa itu, "Demikianlah Yahweh Elohim Israel berkata, leluhurmu di masa yang lampau telah hidup di seberang sungai Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka menyembah sesembahan-sesembahan lain. Lalu aku membawa leluhurmu Abraham dari seberang sungai dan membuat ia pergi menjelajahi seluruh tanah Kanaan, serta melipat gandakan keturunannya dan memberikan Yitsak kepadanya. Dan aku telah memberikan Yakub dan Esau kepada Yitsak, dan aku telah memberikan pegunungan Seir kepada Esau untuk memilikinya. Dan Yakub dan anak-anaknya pergi ke Mitsraim. Maka aku mengutus Mose dan Aharun, dan aku menulai Mitsraim, sebagaimana aku telah melakukannya di tengah-tengah mereka. Dan setelah itu aku membawa kamu keluar. Dan aku membawa leluhurmu keluar dari Mitsraim, dan kamu berjalan sampai ke laut. Dan orang Mitsraim mengejar leluhurmu dengan kereta perang dan pasukan berkuda sampai ke laut Suf. Dan mereka berseru kepada Yahweh, dan dia menempatkan kegelapan yang pekat antara kamu dan orang Mitsraim itu, serta mendatangkan air laut ke atas mereka dan melingkupi mereka. Dan matamu telah melihat apa yang telah aku lakukan di Mitsraim, dan kamu lama hidup di padang belantara. Dan aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang tinggal di seberang sungai Yordan, dan mereka berperang melawan kamu, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu menduduki negeri mereka, dan aku memusnahkan mereka di hadapanmu. Dan Balak anak Zipor, Raja Moab, bangkit dan berperang melawan Israel, dan dia mengutus serta memanggil Biliam anak Peor untuk menyerapah kamu. Dan aku tidak mau mendengarkan Bileam, dan dia memberkati kamu secara luar biasa. Dan aku melepaskan kamu dari tangannya. Lalu kamu menyeberangi sungai Yordan dan tiba di Yeriko. Dan para penguasa Yeriko berperang melawan kamu, orang Amori dan orang Feris dan orang Kanaan dan orang Het dan orang Girgasi, orang Hewi dan orang Yebus. Dan aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Dan aku mengirim kegaduhan di depanmu, dan itu menghalau mereka keluar dari hadapanmu, kedua raja orang Amori itu, bukan dengan pedang dan bukan dengan panahmu. Dan aku memberikan kepadamu suatu negeri yang tidak kamu usahakan, dan kota-kota yang tidak kamu bangun, dan kamu tinggal di dalamnya. Kamu memakan hasil kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanam. Maka sekarang, takutlah akan Yahweh dan beribadahlah kepadanya dalam kesungguhan dan kebenaran, dan berbaliklah dari sesembahan-sesembahan yang leluhurmu beribadah kepadanya di seberang sungai dan di Mitsraim, dan beribadahlah kamu kepada Yahweh. Dan jika hal ini tampak jahat menurut pandanganmu untuk beribadah kepada Yahweh, hari ini pilihlah bagi dirimu kepada siapa kamu akan beribadah. Apakah kepada sesembahan-sesembahan yang leluhurmu beribadah di seberang sungai, atau kepada sesembahan-sesembahan orang Amori yang di dalam negerinya kamu tinggal? Tetapi mengenai aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Yahweh. Dan bangsa itu menjawab dan berkata, jauhlah kiranya hal itu dari kami untuk meninggalkan Yahweh, untuk beribadah kepada sesembahan-sesembahan lain. Karena Yahweh Elohim kita adalah Dia yang telah membawa kita dan leluhur kita keluar dari tanah Mitsraim, keluar dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda besar itu di depan mata kita.
dan telah memelihara kita di sepanjang jalan yang telah kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang di tengah-tengahnya kita telah melewatinya. Dan Yahweh telah menghalau semua bangsa itu, bahkan orang Amori yang mendiami negeri ini sebelum kita. Kami juga akan beribadah kepada Yahweh, karena Dia adalah Elohim kita." Kemudian Yehosua berkata kepada bangsa itu, "Kamu tidak dapat beribadah kepada Yahweh, karena Dia adalah Elohim yang kudus. Dia adalah Elohim yang cemburu. Dia tidak akan menanggung pelanggaranmu dan dosa-dosamu. Apabila kamu meninggalkan Yahweh dan beribadah kepada sesembahan-sesembahan lain, maka Dia akan berbalik dan melakukan yang jahat kepadamu dan akan membinasakan kamu setelah Dia melakukan yang baik kepadamu." Dan berkatalah bangsa itu kepada Yehosua, "Tidak, sebaliknya kami akan beribadah kepada Yahweh." Dan berkatalah Yehosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap dirimu, bahwa kamu telah memilih Yahweh bagimu untuk beribadah kepadanya." Dan mereka berkata, "Kamilah saksi-saksi." Maka sekarang berbaliklah dari sesembahan-sesembahan asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Yahweh Elohim Israel. Lalu bangsa itu berkata kepada Yehosua, "Kami akan beribadah kepada Yahweh Elohim kita, dan kami akan mendengarkan suaranya." Dan pada hari itu Yehosua membuat suatu perjanjian dengan bangsa itu dan menetapkan bagi mereka sebuah undang-undang dan sebuah peraturan di Sikem. Dan Yehosua menuliskan kata-kata itu di dalam kitab Taurat Elohim, dan mengambil sebuah batu besar serta mendirikannya di sana di bawah pohon ek di dekat mezbah Yahweh. Lalu berkatalah Yehosua kepada seluruh bangsa itu, "Lihatlah, batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, karena dia telah mendengar semua firman Yahweh yang telah Dia ucapkan kepada kita. Dan batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, agar kamu jangan berdusta melawan Elohimmu." Dan Yehosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke tanah warisannya. Dan sesudah peristiwa itu, meninggallah Yehosua anak Nun, hamba Yahweh itu, dalam usia 110 tahun. Dan mereka menguburkannya di perbatasan tanah warisannya di Timnat Serah, yang terletak di perbukitan Efraim, di sebelah utara Bukit Gaas. Dan orang Israel beribadah kepada Yahweh sepanjang zaman Yehosua, dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama setelah Yehosua, dan yang mengetahui segala pekerjaan Yahweh yang telah Dia lakukan kepada Israel. Dan tulang-tulang Yosef yang Bani Israel bawa keluar dari Mitsraim, mereka kuburkan di Sikem, di bagian tanah yang telah Yakub beli dengan 100 keping perak dari anak-anak Hemor, bapak Sikem. Dan itu menjadi warisan bagi suku Yosef. Dan Eleazar anak Aharon pun meninggal, dan mereka menguburkan dia di bukit Pinehas, anaknya, yang telah diberikan kepadanya di perbukitan Efraim.